Bapak Ibu Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk pagi hari ini. Kita boleh diundang oleh Tuhan untuk masuk di dalam hadirat yang kudus untuk boleh berbakti kepada Dia. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan juga damai dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mari jemaat Tuhan bersama kita nyanyikan, Bapakku di surga, hatiku bersyukur. Mari kita nyatakan rasa syukur kita pada pagi hari ini. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah diangkat sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, bersama atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kembali kita memuji Tuhan kita. Kita nyanyikan, kudengar berkat-Mu turun ya Tuhan, bagaikan hujan yang lebat. Oh
Bapak Ibu, selama 1 minggu ini kita sadar dan kita tahu bahwa kerinduan kita kadang-kala jauh dari Tuhan. Maka hari ini di muka Tuhan Yesus kita boleh melihat siapa kita, dan kita juga boleh membawa setiap dosa-dosa kita untuk memohon Tuhan mengampuni kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diri kita membawa dosa-dosa kita di muka Dia. Mazmur 51 ayat 9 berbunyi demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Sekali lagi pada hari ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk boleh datang menjawab panggilan Tuhan, yaitu untuk boleh melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Mari baik kita yang ada di sini dan juga di rumah, untuk boleh dengan rendah hati setiap pribadi, untuk boleh membawa setiap dosa-dosa kita, memohon Tuhan sekali lagi boleh menyucikan, boleh melayakan, boleh membersihkan kita. Mari secara pribadi kita boleh berdoa meresponi panggilan Tuhan di pagi hari ini. Kami di hadapan-Mu, baik kami yang hari ini berdoa mengakui dosa, maupun kami yang hari ini masih kecil dengan kesombongan hati kami sehingga kami merasa kami baik-baik saja tanpa ada dosa. Tuhan melihat siapa kami, Tuhan. Bahkan Tuhan tahu dan bisa mengukur sampai ke kedalaman hati, pikiran, perasaan kami. Dan Tuhan juga pasti menemukan ada banyak kendala-kendala hambatan dosa yang mungkin Tuhan kami kerjakan 1 minggu belakangan ini. Mungkin juga tadi pagi kami berdosa di hadapan Tuhan, karena kami lupa untuk bersaat teduh, bahkan berdoa, berucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami hidup sebagai orang Kristen dan Tuhan masih mendapati kami hidup dalam dosa, bahkan kami membiarkan diri kami untuk jatuh dalam dosa, sekali lagi Tuhan boleh mengampuni kami, boleh menyucikan kami. Bahkan ampuni Tuhan kalau selama 1 minggu ini melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami kalau menjadi batu sandungan kepada orang lain, Tuhan yang boleh mengampuni sekali lagi Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan layakan kami supaya ibadah pada hari ini boleh betul-betul kudus, berkenan, dan boleh memuliakan Tuhan, karena kami boleh datang dan disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terlalu besar buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, yang keempat, di muka Tuhan Yesus kita boleh bersyukur mendapat kasih sayang Dia. Di muka Tuhan Yesus mendapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagi kita yang mengaku dosa dan siap untuk hidup baru, ini ayat petunjuk bagi kita, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas
dengan sikap berdiri, baik kita yang ada di sini juga di rumah, untuk boleh sama-sama mengakui pengakuan iman kita yang berbeda demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat boleh kembali duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Kabar baik ya. Bersyukur kita yang ibadah di rumah dan juga di gereja boleh sama-sama beribadah di dalam hadirat Tuhan. Kita juga bersyukur kalau Tuhan sudah menolong selama kurang lebih bulan ini kita sudah bisa menjalani ibadah secara konvensional. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang kita boleh perhatikan. Seperti biasa di hari Rabu jam 18.30 Guru Injil Michael akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu jemaat boleh meresponi dan tidak melewatkan jam-jam kebaktian supaya kita boleh terus mengingat Tuhan dalam hidup kita dan juga berdoa memohon Tuhan sekali lagi boleh menuntun hidup kita. Next. Mewakili hamba Tuhan dan juga pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Poko Ceti, kepada Saudari Dia dan juga kepada Bu Litmina yang di belakang ya. Tuhan memberkati di umur yang baru, tambah kuat, tambah sehat, tambah sayang suami, yang belum punya pacar semoga ada yang mengasihi dia yang lain ya. Memberkati kita semua, tetap semangat, tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga ada petang gitu. Dan juga ada dua pengumuman tambahan. Bapak Ibu, di bulan lalu itu sekolah minggu biasanya hanya 2 kali dalam sebulan di YouTube channel. Tapi mulai khusus ini setiap minggu kita ada ibadah sekolah minggu. Diharapkan orang tua boleh dengan penuh kerelaan hati untuk duduk sama-sama dengan anak, membantu supaya anak benar-benar mandi dalam ibadah. Ya, itu pengumuman yang pertama, membantu anak-anak supaya bisa ibadah. Tapi yang kedua, mulai Jumat ini sampai Jumat yang terakhir, Komisi Pemuda itu ada kobar atau ada pertemuan online di Zoom di jam yang sama, di jam 4. Saya berharap semua pemuda boleh sama-sama ikut hadir mendengarkan firman Tuhan dari pembicara-pembicara yang saya undang dari luar sana. Oke? Bapak Ibu, kita akan sama-sama mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita akan ada pujian Bapa yang mengasihi. Engkau mengasihi
Engkau baik, Allah yang tidak pernah sedetik pun membiarkan kami sejak kami jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan Allah yang selalu setia di dalam setiap janji-Mu, sekalipun kami tidak setia dan tidak komitmen di dalam janji itu. Dan kami juga bersyukur kalau ada Allah yang setia, yang mau turun menyelamatkan kami sehingga hari ini kami boleh beribadah dengan leluasa di hadapan Tuhan. Dan kami menyadari betapa Tuhan itu berharga dan firman-Mu berharga. Untuk itu kami mau belajar dari firman-Mu sekali lagi supaya boleh menguatkan, boleh mengubahkan, boleh mendidik sekali lagi kami dan juga boleh menuntun kami di dalam jalan Tuhan, supaya kehidupan kami kelak boleh terus setia sampai kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, dan Tuhan boleh menyambut kami dengan sukacita karena kami boleh hidup di dalam iman kami yang teguh kepada Tuhan. Membimbing kami Tuhan, membimbing juga yang di rumah supaya boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Menyerahkan juga buat hamba-Mu yang lemah dan terbatas, membimbing juga gereja-Mu ini Tuhan supaya tetap aman sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, selama beberapa minggu ini semua kita sudah mengikuti satu rangkaian khotbah ya. Saya yakin semua kita di sini itu sudah ikut dari disiplin yang pertama. Ada yang masih ingat disiplin apa? Disiplin dalam komitmen. Pak Michael menyampaikan yang kedua, disiplin dalam pendirian, dan yang minggu lalu juga Pak Michael menyampaikan disiplin dalam kehendak. Nah, hari ini kita akan belajar satu disiplin yang saya yakin kita tidak mau. Yaitu apa? Disiplin dalam penderitaan. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau merasa gelisah, galau, merana? Pasti nggak mau ya. Kita semua pasti tidak mau merasakan galau, penderitaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menderita itu tidak enak. Kita dengar aja kata menderita sudah tidak enak, apalagi dirasakan, lebih nggak enak. KBBI memberikan definisi yang demikian terhadap penderitaan. KBBI bilang begini, penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, di awal ini kita bisa memberikan kesimpulan awal bahwa memang penderitaan secara pandangan dunia, secara definisi itu nggak baik, ya kan? Kita harus menanggung sesuatu yang tidak enak. Dan memang sebenarnya penderitaan itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena memang Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita. Dia bukan Allah yang menciptakan kejahatan agar kita menderita. Tetapi kenapa bisa timbul penderitaan? Satu hal, yaitu karena dosa. Bahkan manusia sendiri yang mau merasakan apa yang baik dan juga apa yang jahat. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 5. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan juga tahu tentang yang ini narasi yang waktu iblis dan Hawa sedang tawar-tawarin ya untuk makan buah yang Tuhan larang. Dan kenapa? Dan akhirnya konsep tentang baik dan jahat tidak hanya di pikiran, tapi akhirnya dirasakan oleh Adam dan Hawa sebagai wujud dari dosa. Mereka merasakan akhirnya apa yang jahat dan apa yang membuat mereka itu menderita. Bapak Ibu, waktu Hawa dan juga Adam memakan buah itu, konsep mereka apa sih? Mereka mau menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik. Tapi sebenarnya ketika mereka makan buah, mereka bukan tahu apa yang benar-benar baik. Tapi ketika mereka makan buah, Tuhan memunculkan di hati mereka bahwa kondisi mereka nggak baik, dan itu penderitaan. Mau tahu yang baik, tapi karena melanggar, akhirnya timbul yang tidak enak. Ada yang nggak beres nih. Kenapa pas makan, kok aku tahu itu salah ya? Dan itu penderitaan, mulai pelan-pelan muncul. Dan kalau kita baca, penderitaan itu menjalar terus. Dibilang ya, tapi mereka tahu akhirnya bahwa mereka itu tidak baik pada kondisi di saat itu. Kita baca lagi Kejadian 3 ayat 10-11. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang? Engkau makan itu. Jadi mulai dari perasaan tidak beres, dari perasaan tidak beres di hati, timbul satu rasa malu dan juga timbul rasa takut. Dari penjelasan bilang begini, perasaan malu dan takut saat itu merupakan indikasi dari bekerjanya hati nurani yang mulai mengembangkan rasa bersalah dalam diri. Di mana Tuhan tanya, kamu tahu kamu malu, kamu tahu kamu telanjang. Kalau bukan dosa
dosa itu yang membuat diri kamu tuh merasa ketakutan, dan itu timbul dan mulai ada rasa bersalah dalam diri. Orang kalau zaman sekarang rasa bersalah dalam diri, stres, depresi, bunuh diri ya. Kenapa? Karena itu dosa. Dosa itu bukan membuat kita tahu yang baik, tapi memukul diri kita untuk kita terus mundur jatuh di dalam kejahatan, dan itu dosa. Mulai dari saat ini dosa terus merembet sampai ke bagian yang lain. Namun Bapak Ibu, sekalipun dosa itu, sekalipun penderitaan itu masuk karena dosa, tetapi penderitaan dari sudut pandang Kristen itu sebenarnya tidak selamanya buruk. Mengapa tidak selamanya buruk? Kita akan memperhatikan satu pernyataan dari seorang bapak gereja yang namanya Agustinus. Agustinus bilang begini, Allah itu bukanlah pencipta kejahatan, sebab Allah itu sepenuhnya baik. Allah bukanlah penyebab perbuatan jahat manusia, meskipun ia adalah penyebab semua penderitaan sebagai sebuah hukuman. Dan karena Allah itu baik, maka di dalam kebaikannya ia menjadikan penderitaan sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, untuk itulah karena penderitaan tidak sepenuhnya baik, maka kita hari ini akan belajar mengenai penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu ada hal yang baik yang sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan Yakobus dan Matius bilang begini. Kita baca bareng-bareng ya, Yakobus 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, adalah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Matius 5 ayat 11. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini supaya kita boleh merenungkan bersama-sama adalah bagaimana nih supaya penderitaan yang kita alami dapat mendatangkan kebahagiaan atau berkat seperti dua nats yang tadi kita baca. Bagaimana nih? Bagaimana supaya bisa mendatangkan berkat bagi kita? Nah, untuk itu kita perlu belajar beberapa tipe penderitaan supaya kita tahu penderitaan yang mana yang harus kita tekuni, yang harus kita disiplin, yang mana yang kita nggak boleh lakukan. Kenapa? Karena ada yang mendatangkan berkat, ada yang tidak mendatangkan berkat bagi kita. Yang pertama adalah penderitaan yang kita tahu di awal, yaitu penderitaan akibat dosa. Ini jenis penderitaan yang pertama, karena ulah manusia atau karena dosa manusia. Bapak Ibu, penderitaan karena dosa manusia menurut John Murray adalah penderitaan yang mengawali penderitaan-penderitaan yang selanjutnya. Jadi menurut John Murray ini penderitaan yang menjadi cabang, akhirnya muncul berbagai penderitaan lainnya. Apa contohnya? Paling simpel, karena manusia berdosa, akhirnya tidak hanya manusia yang susah melahirkan, hewan pun susah untuk melahirkan. Bahkan kalau kita lihat di Kejadian 4, itu dosa itu menjalar luar biasa. Kakak bunuh adik, timbul iri hati, timbul dengki, akhirnya mulai timbul penyiksaan. Siapa yang pernah ajar penyiksaan? Siapa yang pernah ajar pembunuhan? Tapi itu timbul akibat dosa, dan Kain dengan tega membunuh adiknya, yaitu Habel. Bahkan karena penderitaan, realita itu menjadi satu ketakutan bagi kita. Kenapa? Karena penderitaan akhirnya membuat kita itu mengalami maut. Dan semua manusia pasti takut mengalami maut. Kenapa takut mengalami maut? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Maut dan mati itu menjadi sebuah ketakutan yang besar, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan secara personal. Perjumpaan dengan Tuhan tidak lagi membuat Adam Hawa kita menjadi antusias, tapi merasa terancam. Kenapa? Karena ada dosa, dan itu adalah penderitaan. Adam dan Hawa merasa terancam ketika Tuhan datang. Bukan karena itu welcome, ayo Tuhan datang, welcome, ini tamanmu. Tapi merasa terancam. Kenapa? Karena dosa. Bapak Ibu, di sekolah minggu itu ada kobar ya. Ada kobar di mana lausa-lausa itu dibagi menjadi banyak, dan anak-anak, dan setiap lausa itu pegang 3-4 anak. Atau ketika di dalam kelompok saya tanya ke anak-anak itu, anak-anak yang sudah cukup besar lah, yang mungkin kelas 4, 5, 6. Takut gak sih kalian mati? Mereka bilang, takut lah Ustaz. Kenapa takut? Masih banyak dosa loh Ustaz. Kok masih banyak dosa? Kan masih anak kecil. Iya loh Ustaz, banyak dosa pasti dihukum Tuhan. Takut. Nah, anak-anak kecil aja sekolah minggu ngerti bahwa kematian itu takut. Coba kita pulang rumah kita tanya, berani gak mati kalian sekarang? Pasti takut. Muncul reaksi karena dosa. Bapak Ibu, ini bagian penting yang boleh kita lihat karena dosa. Karena bagian ini kita menjadi bagian yang perlu, dan kita menjadi satu ketakutan yang
besar di dalam hidup kita. Hari ini kenapa sih kita takut dengan virus corona? Kenapa kita hari ini takut dengan virus corona? Sangat waspada dengan virus corona. Pakai masker, beli face, beli kacamata dan lain sebagainya. Kenapa sih kita takut? Karena corona itu mendatangkan kematian. Mengapa mendatangkan kematian? Mengapa kita takut? Jawabannya simpel. Karena dosa. Semua karena dosa. Bapak Ibu, karena dosa, penderitaan itu jadi eksis. Karena dosa atau karena penderitaan jenis yang pertama ini, itu akan membuat dosa itu atau akan membuat penderitaan itu menjadi eksis, hukuman kekal. Dibilang di mana sih? Dibilang di Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi penderitaan jenis yang pertama ini adalah penderitaan yang akan selamanya eksis karena menjadi bagian dari hukuman Tuhan kepada manusia. Tetapi kepada saya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, penderitaan yang pertama ini tidak akan eksis dalam hidup kita. Kenapa? Yuk kita baca yang tanda merahnya. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penderitaan jenis yang pertama tidak akan selamanya eksis dalam diri orang percaya, karena kita ditebus dan Tuhan menggantikan itu untuk kita. Bapak Ibu, itu penderitaan jenis yang pertama tidak akan eksis. Bahkan ada pengharapan bagi setiap orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Di Wahyu 21 digambarkan kita kan pergi ke tempat, ke surga yang mulia, yang digambarkan itu tidak ada menangis, tidak ada penderitaan. Tapi orang yang menolak dan tidak percaya kepada Tuhan, penderitaan itu akan eksis di dalam hidup dia. Kemungkinan juga kepada hidup kita kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh atau pura-pura. Maka ini penderitaan jenis yang pertama. Bapak Ibu, sekalipun dosa itu tidak akan eksis dalam kita karena kita sudah ditebus, tetapi ketika kita berada di dunia, hukuman ini tetap ada. Apa sih contohnya? Kita bisa sakit, kita bisa dihina oleh orang lain, kita bisa disakiti. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia dan tubuh yang sudah berdosa. Jadi sekalipun kita sudah ditebus, menang, tapi jenis yang pertama ini tetap akan eksis, tapi cuma di dunia, sebagai bagian dari dunia dan tubuh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk disiplin terhadap jenis yang pertama ini. Kenapa? Karena kita sudah ditebus di dalam dosa. Dan jenis yang pertama ini adalah penderitaan yang jelas-jelas tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita secara kerohanian dan juga secara jasmani. Tapi kalau kita tetap berbuat dosa, Tuhan tetap hukum. Apa sih buktinya? Lause, ya bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel umat pilihan Tuhan, mereka berbuat salah, Tuhan hukum. Sekalipun mereka sudah kembali dari pembuangan, buat salah lagi. Kalau yang semua ikut 2 Rabu ya, saya kembali Hagai, Tuhan tetap hukum. Tuhan hukum bukan sebagai bagian dari eksis dosa, tapi sebagai bagian supaya kamu sadar, sadar, karena kamu itu adalah umat tebusku. Kamu jangan main-main dengan dosa. Beda dengan orang yang memang berdosa karena degil berdosa. Maka kita perlu sadar diri sekarang, jangan main-main dengan dosa. Kalaupun kita main-main, itu ada hukuman sebagai konsekuensi supaya kita sadar kita ini sekarang umat pilihan Tuhan dan nggak boleh bermain-main dengan jenis penderitaan yang pertama. Jadi ini hal yang pertama yang tidak boleh kita tekuni, walaupun kita bisa timbul ini efek sebagai bagian dari natur berdosa. Yang kedua, jenis yang kedua, kita baca sama-sama di Roma 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu, kita malah berberbeda juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus menggambarkan di Roma 5 secara keseluruhan bagaimana pembenaran itu dihasilkan melalui iman yang betul-betul, dan salah satunya itu melalui tahan uji di dalam kesengsaraan. Maka jenis atau penderitaan yang kedua adalah penderitaan sebagai ujian iman. Penderitaan sebagai ujian iman. Bapak Ibu, Tuhan perlu sekali lagi untuk memberi penderitaan sebagai sarana di mana Dia boleh menguji iman setiap kita. Supaya kenapa? Supaya iman kita boleh terus diperbaiki untuk terus percaya kepada
Tuhan. Kenapa perlu diuji? Karena kadang-kala iman kita tuh iman yang lemah, yang abal-abal, yang percaya Tuhan karena, sehingga perlu diuji untuk melihat kita ini beriman kepada Tuhan karena apa sih? Karena betul-betul atau karena sesuatu yang lain? Maka perlu diuji melalui bagian ini. Dan kita perlu juga pada pagi hari ini untuk melihat sampai sejauh mana level kita beriman kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam teologi itu, iman itu dibagi dalam 3 hal yang besar. Kita perlu lihat ya iman kita di mana. Dibagi dalam 3 hal yang besar. Yang pertama itu iman. Yang pertama itu iman notisia, yang artinya iman intelektual, pengetahuan saja. Tapi yang kedua, asensus, yang artinya iman perasaan. Tapi yang ketiga, fidusia, yang artinya iman yang mempercayai dengan teguh dan sepenuhnya percaya. Kalau kita mau refleksi, iman kita ada di iman yang mana? Iman yang notisia, iman yang asensus, atau iman yang fidusia, yang betul-betul teguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan gambarkan ketiga ini di dalam satu kisah yang mungkin sudah umum kita ketahui. Kisah apa itu? Kisah waktu Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberang melewati danau Galilea. Dia baru habis pelayanan, dia pergi ke tempat yang lain, dia menyeberang mengikuti danau Galilea. Waktu dia nyeberang, di tengah-tengah itu ada timbul penderitaan, masalah. Apa masalahnya? Ada ombak, angin, air masuk hampir membuat perahu murid-murid itu tenggelam. Waktu mereka sangat ketakutan karena mengancam mereka punya nyawa. Di situ mereka melakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan bangun, Tuhan menghabiskan. Waktu habis Tuhan menghabis, Tuhan melempar pertanyaan yang sama di 3 kitab bagian Injil. Mengapa kamu tidak percaya? Atau di Markus bilang, di manakah kepercayaan? Ini berkaitan sekali lagi dengan iman. Bapak Ibu, kadang-kala kehidupan kita tuh sama seperti murid-murid. Kehidupan yang cuma di notisia. Tahu Tuhan itu Allah yang hebat, merasakan Dia hebat, tapi ketika timbul masalah, kita ragu sama Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu itu semestinya kita boleh tanya, mengapa sih murid-murid dan kita harus takut kalau kita bersama dengan Tuhan? Iya kan? Padahal pada waktu itu murid-murid berada bersama dengan Tuhan secara fisik. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka sudah melihat Tuhan itu hebat. Maka Tuhan perlu tanya, di mana imanmu? Bapak Ibu, kalaupun pada waktu itu mereka tenggelam, Tuhan pasti kok ikut tenggelam, iya kan? Karena satu kapal. Maka tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka. Maka sekali lagi menjadi bagian untuk menguji iman para murid-murid. Sampai sejauh mana murid-murid itu beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa imanmu pada waktu itu sangat lemah. Bagaimana menjadi murid kalau iman itu lemah sekali? Bagaimana menjadi teladan kalau imanmu itu lemah? Maka Tuhan membukakan kepada mereka. Maka Bapak Ibu, penderitaan itu perlu sekali sebagai ujian iman kita, supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan kadang-kala seperti di gambar itu, tidur, diam, tidak peduli. Itu bukan tidak peduli sebenarnya, tapi melihat nih bagaimana reaksi kita punya iman kepada Tuhan di titik-titik kritis hidup kita. Masih percaya atau mulai ragu sama Tuhan? Kalau mulai ragu, jangan-jangan iman kita iman notisia. Tapi kalau kita betul-betul percaya, berarti iman kita iman yang ketiga, yang powerful, yaitu iman yang fidusia. Tetapi Bapak Ibu, perlu digarisbawahi, jangan sampai kita melulu diuji karena kita kurang beriman. Jangan sampai kita melulu diuji karena kita kurang percaya. Kalau kita melulu diuji karena kita kurang percaya, itu menjadi sebuah question yang sangat besar. Berarti selama ini iman kita tidak pernah bertumbuh. Berarti iman kita tidak pernah bertumbuh. Dan Tuhan pernah menegur murid-murid di Matius 17 ayat 20. Dia bilang begini, dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu percaya, kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Jadi Tuhan kontraskan atau Tuhan gambarkan iman itu seperti biji sesawi. Yang kalau kamu percaya aja, kamu pasti bisa melakukan sesuatu itu karena Tuhan yang tolong. Maka Bapak Ibu, kita perlu refleksi iman kita. Kalau sampai saat ini kita nggak pernah beriman, diuji begitu saja, nggak pernah naik, berarti kita perlu bertobat dan harus makin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen malas untuk belajar mengenal Tuhan, dan itu kita perlu koreksi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu,
penderitaan ini boleh menjadi bagian penting untuk kita juga melihat. Sehabis itu, murid-murid bertumbuh kan? Bertumbuh ya. Setelah semua peristiwa yang mereka lalui bersama dengan Tuhan, murid-murid punya iman. Makin hari makin matang, makin hari makin matang, sampai mereka mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, walaupun mereka harus menderita. Dan itu adalah respon iman yang sangat dewasa. Bapak Ibu, kita yang kurang iman pun sebenarnya akan membuat kita juga timbul masalah. Apa sih? Bapak Ibu, saat ini memang semua orang lagi galau ya karena virus corona. Tapi kalau orang kurang iman, bukan hanya galau, khawatir berlebihan, stres, depresi, lama-lama nggak tahu. Kalau kita ikut berita ya, di satu rumah sakit karena orang stres, orang bunuh diri karena corona. Kenapa? Karena kurang iman, tidak punya iman yang begitu besar. Dan orang yang kurang iman pun akan juga dihukum oleh Tuhan. Apa sih contohnya? Bangsa Israel. Tuhan sudah tolong mereka melewati begitu banyak hal yang dahsyat. Tapi ketika kena masalah sedikit, mereka kurang percaya, bersungut-sungut, sehingga Tuhan bawa mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Maka iman kita itu perlu bertumbuh. Kita baca Kolose 2 ayat 7. 1, 2, 3. Dapat kamu di dalam dia dan dibangun di atas dia. Dapat kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maka iman itu perlu bertumbuh, berakar, dibangun di atas Tuhan. Bapak Ibu, hampir mirip dengan hal yang tadi yang sebenarnya. Satu orang reformator gereja atau reformator Protestan bernama Phillips, di dalam dia punya tulisan yang berjudul, ini dalam bahasa itu ya, lain yang takut salah baca ya. Dalam buku itu dia menulis 3 aspek penting yang harus ada di dalam iman orang Kristen, yang sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Yang pertama itu perlu pengetahuan, yang kedua itu perlu persetujuan intelektual, tapi yang ketiga itu perlu persandaran. Simpelnya begini Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya sebatas aku tahu Tuhan itu berkuasa dan aku setuju dia berkuasa. Itu cuma sampai di tahap kedua. Tapi kalau aku tahu dia berkuasa, aku setuju dia berkuasa, tapi aku tidak percaya penuh, tidak bersandar penuh kepada Tuhan, percuma nggak? Percuma. Iman kita cuma iman pengetahuan, iman kita cuma iman persetujuan intelektual. Kita tahu Allah kita hebat, setuju dia hebat, tapi kita tidak pernah mau menyandarkan kita punya iman kepada Tuhan yang aku tahu dan aku setuju kalau dia itu berkuasa. Maka hari ini kita perlu menguji iman kita iman bagaimana. Maka Bapak Ibu kita perlu melihat sebenarnya iman itu tidak sekedar berbicara mengenai di Ibrani tidak sekedar berbicara mengenai hal ini, segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak hanya berbicara mengenai hal ini, tapi iman lebih berbicara kepada siapa kita gantungkan dan kepada siapa kita sandarkan. Oleh iman itu hari ini kita betul-betul gantungkan dan sandarkan kepada Tuhan Yesus, maka melewati berbagai penderitaan kita tetap bisa kuat. Maka sekalipun badai itu tidak berlalu, sekalipun corona misalnya tidak berlalu, iman yang dewasa tetap akan percaya bahwa Tuhan itu selamanya baik dan berkuasa. Ada amin nggak? Amin ya. Dan iman itulah yang mendorong Paulus menulis Roma yang tadi kita baca. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu iman yang dewasa, yang fidusia, yang tadi, yang persaudaraan. Bagaimana dengan kita? Dan karena iman itu, walaupun Paulus mati di penjara, tapi dia tetap setia untuk ikut Tuhan. Dan itu adalah iman yang dewasa. Dan kalau kita mengalami penderitaan karena iman yang dewasa seperti Paulus, itu akan mendatangkan berkat dan sukacita kepada kita. Kenapa? Karena itu iman yang dewasa, iman yang mau betul-betul setia mengikuti Tuhan. Dan Paulus mendapatkan pengharapan yang besar ya. Di akhir dia sudah mau mati, dia bilang, aku yakin, aku pasti memperoleh mahkota kehidupan. Dari mana dia yakinkan? Dari Tuhan. Kenapa? Karena dia punya iman yang dewasa. Maka kita perlu reflection pagi hari ini, di mana iman kita akan menghantar kita untuk melihat setiap penderitaan itu.
Saya berharap semua iman kita makin hari makin dewasa dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Yang terakhir atau jenis penelitian atau jenis masalah yang terakhir adalah penderitaan itu sebagai sarana di mana Allah memurnikan hidup kita. Jadi penderitaan sebagai sarana Allah untuk memurnikan hidup kita. Jadi penderitaan yang ketiga ini adalah penderitaan yang harus kita jalani dan harus kita tekuni setiap waktu. Kenapa? Karena penderitaan jenis yang ketiga ini adalah penderitaan yang akan membuat kita semakin hari semakin memandang kepada Tuhan dan juga salib Tuhan. Dan penderitaan ini adalah penderitaan yang akan terus menolong kita untuk boleh bertumbuh walaupun menderita, tapi tetap akan menerima berkat rohani dari Tuhan. Dan bagaimana sih caranya untuk kita berdisiplin dalam hal yang ketiga ini? Mari kita baca Matius 16 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini penderitaan jenis yang ketiga yang Tuhan mau kita kerjakan. Memikul salib, menyangkal diri. Waktu kita mau menderita di tahap yang ketiga ini, itu berarti menjadi poin penting untuk kita semakin hari semakin serupa Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya hal yang simple, tapi juga sebenarnya adalah hal yang sangat berat. Mungkin beberapa orang di antara kita tahu, tetapi orang tua saya tahu itu udah belakangan. Sebenarnya waktu saya di STTB, saya pernah memutuskan untuk keluar dan tidak mau lanjut lagi studi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dosa-dosa kita tahu dan juga orang tua kita tahu. Kenapa? Karena pasti menderita. Itu hal yang simple ya, itu hal yang simple. Tapi kalau kita mengikuti kemauan kita mundur, lari nggak dari seminari, lari. Tapi pada waktu itu di malam itu sebelum besok akan berangkat kembali ke STTB, saya merenungkan kalau hidup ini tentang Andrian bebas di apa saja, nggak usah balik sekolah teologi, nggak usah menyerahkan diri sebagai anak Tuhan, bebas, karena ini hidup ini tentang Andrian. Dan kalau hidup ini berbicara tentang habis ini mati, udah kita bebas ngapain aja, mau kaya bebas, mau nge-fly bebas, mau ngedrugs bebas, mau hidup apa aja bebas. Tapi hidup ini berbicara mengenai Tuhan dan visi misinya. Kalau hidup ini berbicara mengenai Tuhan dan visi misinya, semestinya kita harus belajar untuk taat kepada panggilan Tuhan, walau itu sulit. Dan disitulah menjadi momen untuk kita menyangkal diri. Kenapa sih aku mau keluar? Pasti ada hal-hal yang lebih enak ya. Pasti ada hal-hal yang lebih enjoy untuk aku keluar dari hamba Tuhan. Tapi aku lihat apa dampak ke depan. Maka Bapak Ibu, kita semakin hari harus semakin melihat panggilan kita itu di bagian mana, supaya kita boleh belajar setia kepada bagian yang ketiga, mengikut Tuhan walau harus menderita. Dan ini disiplin yang harus kita tekuni, sekalipun sangkal diri, sekalipun harus pikul salib. Bapak Ibu, seorang profesor teologi di Amerika yang bernama James Flower, dia menulis buku Steps of Faith. Di dalam bukunya itu dia menyampaikan satu penelitian dan pengamatan tentang iman orang Kristen, dan dia rangkumkan di dalam tabel yang berikut ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta PowerPoint-nya saya kirim. Orang-orang yang sampai di stage iman yang paling atas ini, itu orang-orang yang betul-betul mengalami transformasi yang luar biasa. Banyak orang tuh imannya tuh level bawah sekali. Contoh begini, banyak orang beriman karena saya begini, kata Pak Michael nggak boleh begini, kata Pak Stephen Tong nggak boleh begini, nggak boleh kata orang. Tapi apa kata firman yang sudah kau jumpai sendiri dalam hidupmu? Bagaimana iman itu berbicara mengenai relasi kamu dengan Tuhan, aku dan dia. Bukan tentang apa kata orang, karena ini, karena itu. Tapi betul-betul iman itu karena kita yang alami bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membawa kita kepada stage yang terakhir mengalami transformasi. Nah, bagaimana supaya orang bisa mencapai bagian ini? Penulis bilang begini, yaitu orang-orang yang mau secara radikal untuk berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus dan mau mengesampingkan apapun termasuk ego kita untuk pekerjaan Allah. Maka orang Kristen nggak boleh apapun karena uang, tapi karena mau memuliakan Tuhan. Maka orang-orang yang begini itu orang-orang yang akan naik dari childhood, dari iman anak-anak sampai iman yang paling atas. Kenapa? Karena dia mau belajar untuk menderita. Bapak Ibu, orang-orang ini orang-orang siapa sih? Kita bisa lihat dari kitab Paulus dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang dekat dengan kita hari ini yang mungkin tidak jauh adalah Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog Jerman
yang hidup di Perang Dunia Kedua. Dia tulis buku tentang The Cost of Discipleship, harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Pada waktu itu dia miriplah seperti Yohanes Pembaptis yang sama-sama menentang ketidakbenaran. Yohanes mati dengan Herodes, dia mati karena hukuman gantung dari Hitler, karena melawan Hitler yang memang orang yang hidup sembarangan, yang tidak kenal Tuhan. Maka inilah the cost of discipleship. Dan dia bilang, orang Kristen adalah mereka yang mengambil bagian dalam penderitaan Yesus di dunia. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini tidak dipanggil mungkin seperti mereka, harus mati martir. Atau mungkin kalau kita sampai dipanggil untuk menderita seperti mereka, kita minta Roh Kudus menguatkan kita punya iman, supaya kita kuat setia sampai akhir. Tapi mulai dari saat ini, kita mulai menderita disiplin di dalam hal yang sederhana sekali, tapi itu mendatangkan berkat bagi kita. Contoh yang pertama adalah orang tua terhadap anak. Bapak Ibu, semua seminar, termasuk kemarin Sekolah Tinggi Teologi Bandung adakan seminar, saya juga ikut. Semua seminar, bahkan firman Tuhan bilang, tanggung jawab supaya anak bertumbuh dalam rohani, memang butuh gereja, memang butuh sekolah. Tapi itu mandat diberikan kepada orang tua, Shema Israel, khususnya kepada ayah-ayah. Maka itu adalah penderitaan untuk orang tua belajar firman Tuhan supaya ajar kepada anak mengerti firman Tuhan. Selama masa pandemi ini, bagaimana orang tua kepada anak? Bebas-bebasin aja, atau kita selama masa pandemi ini kita didik anak supaya makin hari makin tahu firman Tuhan. Kita membiasakan diri membangun relasi dengan Tuhan dengan ajak anak. Penderitaan enggak? Penderitaan. Lelah enggak? Lelah, karena enggak biasa. Tapi kalau kita mau belajar, itu adalah penderitaan yang mendatangkan berkat. Saya kasih contoh yang paling simpel ya. Bapak Ibu waktu kecil, saya dilatih untuk berdoa sebelum pergi ke sekolah. Sampai di sekolah juga berdoa, berterima kasih karena Tuhan pimpin sampai di sekolah. Siapa yang ajarin? Itu Papa. Sibuk nggak pagi? Sibuk, ada kerja. Tapi Papa antar dari rumah sampai di sekolah. Papa tungguin, Papa masuk ke kelas, sama-sama dengan aku belajar sampai kelas 3 SD. Kelas 4 SD, Papa mulai lepas dan keker dari jauh. Antrian berdoa enggak? Atau jangan-jangan cuma karena ada Papa berdoa? Repot nggak hari-hari begitu? Sampai kelas 3 SD? Repot. Tapi kalau kita mau belajar menderita supaya anak bertumbuh dalam iman, orang tua harus repot. Karena itu mandat orang tua. Contoh yang kedua, yang simpel, saat teduh. Saya yakin semua orang Kristen pasti malas saat teduh, dan itu ada survei. Kita pun pasti malas. Tapi kalau kita belajar mau menderita supaya kita tahu kehendak Tuhan yang kita menjalankan, kita mau saat teduh. Kita mau belajar saat teduh, membaca firman Tuhan, mengerti apa pesan Tuhan hari ini dan seterusnya, supaya kita belajar. Banyak orang Kristen itu malas saat teduh, kita harus belajar menderita di dalam hal itu. Contoh yang selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah melayani. Bapak Ibu, semua orang Kristen tidak boleh tidak melayani, karena melayani adalah respon dari kita selama. Gak boleh tolak pelayanan, tapi kita belajar untuk melayani. Di dalam pelayanan kita menderita nggak? Menderita nggak? Menderita ya, menderita fisik, fisik enggak sih ya, tapi mungkin kalau kita itu fisik ya. Menderita uang, waktu, tenaga, termasuk yang paling lelah sebenarnya menderita hati, capek hati, menderita hati, baper, bawa perasaan dan lain sebagainya. Itu menderita sekali. Tapi kita belajar. Itu menjadi bagian di mana kita juga menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan capek gak dalam melayani? Saya yakin juga dia capek di dalam dia punya kemanusiaan. Dia lelah, dia dihina, tapi dia mau belajar. Dan kita mau belajar untuk melayani Tuhan, khususnya di dalam gereja lokal yang Tuhan tempatkan kita untuk berada. Dan sebenarnya di dalam berbagai hal, termasuk juga yang terakhir, menderita untuk ikut Tuhan, untuk dimurnikan, itu di dalam hal kecanduan. Bapak Ibu, kita yang kecanduan, susah sekali untuk kita melepaskan. Kita yang kecanduan bohong, yang kecanduan rokok, yang kecanduan gadget, anak-anak muda yang kecanduan video porno, yang kecanduan yang hanya jelas, yang kecanduan berbagai macam hal, itu susah untuk kita lepaskan. Tapi kita mau belajar walaupun menderita, untuk kita mau dimurnikan supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan setiap kita, saya yakin, punya kecanduan dan sisi gelapnya masing-masing, tapi kita gak mampu. Mungkin kita simpan secara pribadi dan kita di depan Tuhan.
maka itu perlu kita bereskan sebagai penderitaan untuk kita dimurnikan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh menderita ikut Tuhan, ini jaminan bagi kita di Matius 5 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka pertanyaan yang paling simpel yang menutup khotbah pagi hari ini adalah, hari ini kita menderita karena apa? Karena dosa, karena kurang iman, atau karena yang ketiga, karena aku mau taat ikut Tuhan. Mau taat ikut Tuhan sampai aku bertemu dengan Dia muka dengan muka. Saya berharap semua kita di dalam anugerah Tuhan belajar untuk disiplin di dalam komitmen yang ketiga, mau ikut Tuhan sampai kita mati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, memang penderitaan itu nggak baik dan susah untuk kami jalani. Dan kami sadar itu Tuhan karena kami juga, karena dosa kami. Tapi kami Tuhan mau bersyukur kalau Tuhan mau menebus kami, menggantikan kami. Maka untuk itu Tuhan, dengan rasa syukur itu kami juga mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tidak dalam dosa, tapi melalui kami memikul salib dan mau menyangkal diri kami. Tuhan, bantu kami Tuhan, karena kami orang lemah, kami orang rapuh, kami orang yang mudah sekali untuk kembali lagi. Maka kami memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk boleh terus mengiring kami, boleh terus memimpin kami, supaya kami boleh bertekun di dalam penderitaan jenis yang ketiga untuk memikul salib Tuhan, setia dan mau terus dimurnikan, supaya kelak kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan di dalam kematian secara personal. Kami boleh disambut dengan Tuhan dengan sukacita, karena kami boleh memelihara iman dan hidup kami untuk setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Setelah pulang ini, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjalani prinsip kebenaran firman Tuhan yang paling sederhana di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa Surgawi memelihara. Kepadanya yang aku berharap di darat atau laut yang teduh, setiap saat. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau yang berat, setiap saat ku berharap, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, bila Tuhan meneru, ku tak dengar yang malaikat, Bapa Surgawi memeliharaku. Ya Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri. Aku berharap pada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku, bila Tuhan meneru, ku tak dengar yang malaikat, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita sudah berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami kalau membawa persembahan kami, Tuhan kuduskan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk bakal jemaat Grandek, GKI Grandek, saudara di Tangerang, saudara ya. Pertama dalam ulang tahun mereka, kiranya Tuhan terus memberkati,
Tuhan terus menumbuhkan dan mereka segera menjadi jemaat begitu ya. Sekarang ini statusnya bakal jemaat supaya dengan pertumbuhan, dengan kemandirian mereka bisa menjadi jemaat. Kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di sana dan seluruh pengurus dan seluruh jemaat mereka, jemaat Grendeng ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberi hikmat dan kekuatan. Sekaligus saudara, sebelum kita berdoa, saya ingatkan, tolong sempatkan sebentar setelah kita selesai, kita akan shoot untuk mengucapkan selamat kepada jemaat Grendeng begitu ya. Baik, mari kita berdoa untuk Grendeng. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara hidup kami, juga memelihara hidup gerejamu dimanapun. Dan kami bersyukur untuk ulang tahun GKI atau Jemaat Grendeng yang sekarang terselenggara ya Tuhan. Engkau telah memberkati Grendeng, kiranya Engkau juga terus memberkati, memberi pertumbuhan, memberikan hamba-hamba Tuhan yang melayani satu hikmat dan kekuatan di dalam pelayanan mereka, dan juga setiap pengurus yang ada ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati dengan hikmat dan kekuatan. Kau berkati juga keluarga mereka, Kau berkati pelayanan mereka, dan seluruh jemaat yang ada, kiranya mereka juga senantiasa terus hidup berpusat kepadamu, dan gereja ini terus bertumbuh, dan pada saatnya yang telah Kau tentukan mereka akan menjadi jemaat GKI. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan GKI bakal jemaat Grendeng dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekali lagi kita akhiri pada kita nyanyikan pujian bagi Allah Tritunggal, doxologi. Jemaat sekalian, kiranya kita semua senantiasa hidup di dalam disiplin, termasuk di dalam penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, supaya kita bukan hanya beriman dari pengetahuan kita, beriman dari perasaan kita, tetapi biarlah kita sepenuhnya bersandar, sepenuhnya menggantungkan kepercayaan kita kepada Allah. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.